Halo, salam damai sejahtera buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita bersama-sama bersukacita, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Pada Kaki Salibmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, karena kami dapat merasakan bahwa Tuhan sangat baik dan sungguh amat teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berfirman untuk memimpin hidup kami. Roh Kudus Tuhan yang akan menerjemahkan firman yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu kepada semua anak-anak kami yang telah memberi waktunya bersama-sama untuk mendengarkannya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mewartakannya dan anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari semua mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kitab Yesaya, kitab Perjanjian Lama. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membacanya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya dan tidak membuka mulutnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena pada minggu ini kita merayakan Minggu Pasion. Minggu merayakan kesengsaraan, penderitaan Tuhan Yesus dalam rangka menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tema kita pada minggu ini, Yesus menderita. Kenapa Yesus harus menderita? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita hidup di dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau hidup di dalam Tuhan, kita akan mendapat hukuman mati kekal. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita mendapatkan hukuman mati kekal, sehingga dia mau memberikan hidupnya, memberikan yang paling berharga di dalam dirinya, yaitu kehidupan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Nubuatan dari kitab Yesaya pasal 53 tadi menceritakan bagaimana persiapan yang telah direncanakan oleh Tuhan Allah untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia selalu hidup di dalam dosa, dari tutur katanya, pikiran-pikirannya, dan tingkah lakunya, semua mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim utusan-utusannya, nabi-nabi, untuk menyampaikan tentang hukuman dan menyampaikan tentang berkat. Bila orang yang hidup di dalam Tuhan akan diberkati, bila orang tidak hidup di dalam Tuhan akan dihukum. Oleh karena itu, nabi-nabi adalah penyambung lidah Allah. Apa yang diucapkan oleh Allah harus dia sampaikan. Dan resiko untuk memberitakan tentang hal yang benar pasti sangat tinggi, karena tidak semua orang suka kalau ditegur kesalahannya, diperingatkan tentang kekurangannya. Tetapi nabi tetap harus berani dan mau menceritakan yang sesungguhnya, apa yang disuruh oleh Tuhan Allah untuk dia wartakan.
Ternyata berulang kali Tuhan telah menetapkan nabi-nabinya untuk menceritakan tentang kasih sayang Tuhan dan hukuman yang akan Tuhan berikan bagi orang yang tidak hidup di dalam Dia. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat, tetapi ternyata manusia lebih senang hidup di dalam dosa karena dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita tidak suka lagi untuk berbuat dosa. Dan di dalam kitab Yesaya ini diceritakan tentang Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan Allah. Dia datang dari surga dan menjadi sama seperti manusia supaya manusia dapat selamat. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan sebelum Yesus lahir telah diceritakan tentang kelahiran Yesus, tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus untuk menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Karena sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi anak-anak kami semuanya. Dan diceritakan bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, tidak semua orang senang menerima pengajaran-pengajarannya, mendengarkannya, apalagi untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dan diceritakan juga oleh kitab Yesaya bahwa penderitaan Yesus itu akan terjadi. Dia akan dihina, dihindari, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan dan kesakitan. Ternyata benar. Kalau kita perhatikan, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menjadi sama seperti manusia, lahir di kota Betlehem, kemudian Dia juga mengalami penderitaan hingga disalib. Ternyata terbuktilah apa yang disebutkan oleh kitab Nabi Yesaya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan kesengsaraan kita dan kesalahan kita. Dia sengsara, Dia menderita. Semua itu adalah tanda atau bukti pengorbanan Tuhan untuk kita. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Inilah cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kita boleh selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita lihat apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa sehingga Dia tidak melawan para penguasa pada waktu itu. Dia mampu, Dia berkuasa. Tetapi misi Yesus datang ke dunia ini disebutkan dalam kitab Yesaya bahwa Dia menerima penderitaan sama seperti seekor domba yang mau dipotong. Dia tidak melawan, Dia pasrah, Dia mau memberi hidupnya karena itulah jalan supaya manusia memperoleh keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus harus menderita sengsara? Karena Dia tidak menginginkan kita hidup di dalam dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita, kitalah yang seharusnya mendapat hukuman seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa kita tidak mampu untuk menerima hal yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus diceritakan dalam kitab Nabi Yesaya ini sama seperti domba yang mengalami penderitaan, yang tidak melawan. Dia tunduk dan taat kepada Tuhan Allah yang telah mengutus Dia ke dunia ini. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, sangat mahal
harga keselamatan yang telah ditetapkan Tuhan. Dia mau berkorban, dia mau memberi hidupnya karena dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, janganlah kita selalu hidup di dalam dosa. Karena bagaimana kita melihat penderitaan Yesus, kesengsaraannya, jauh sebelum dia lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu di Minggu Pasion ini, Minggu merayakan perayaan tentang kesengsaraan Yesus, ini mengajak kita supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, kita sengsara, kita menderita, hukuman telah menanti. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk selamat. Yesus menderita karena dosa saya, dosa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semuanya kita telah berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, dia mau mengambil penderitaan kita, sehingga dia mengalami kesengsaraan. Oleh karena itu, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat. Janganlah suka berbohong, belajarlah jujur, belajarlah setia. Kita harus rajin berbuat baik karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Kita harus mau menolong karena kita telah ditolong Tuhan. Kita harus mau berbagi karena Tuhan telah memberi hidupnya untuk kita. Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini dan penderitaannya dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, supaya status hukuman mati kekal berubah menjadi berkat, ya, menjadi berkat. Kita memperoleh hidup yang kekal, kita memperoleh surga, kita memperoleh keselamatan. Inilah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita semua hidup di dalam Tuhan supaya kita selalu berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, perbuatan-perbuatan jahat kita, supaya berkat Tuhan selalu nyata di dalam hidup anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepadanya. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian pujian Hujan Berkat Kan Tercurah. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hidupmu datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan, dan janji keselamatan serta hidup kekal yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering melukai hati Tuhan. Kami sering berdosa, membuat Tuhan sedih. Kami juga sering melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat kami, kepada keluarga kami, kakak, abang, dan adik-adik kami.
Mohon kiranya Tuhan Engkau ampunkan kami, supaya kami selalu hidup di dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menderita untuk dosa dan kesalahan kami. Kami tidak mampu membayarnya, tetapi kami mau berjanji supaya kami bertobat. Karena bila kami bertobat, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan akan kami peroleh, karena pertolongan Tuhan sempurna untuk kami. Berkati anak-anak kami yang berulang tahun kelahiran, dan juga anak-anak kami yang merayakan ulang tahun orang tuanya, dan juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan orang tua mereka, supaya mereka selalu hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang merayakan hari ulang tahun bulan atau nenek mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak kami di dalam sukacitanya. Kami juga berdoa, mohon kiranya Engkau memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Dan juga kiranya Tuhan Engkau menghibur anak-anak kami yang sedang berduka, supaya mereka kuat di dalam iman. Dan juga kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu, dan juga penatua, diaken, emeritus, juga pendeta. Mohon berkat-Mu selalu menyertai mereka. Berkatilah orang tua anak-anak kami, supaya mereka sehat-sehat. Mereka juga memperoleh rezeki yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa di surga, berkat-Mu melimpah untuk semua gereja Tuhan dimanapun berada. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara Indonesia, sehingga mereka mampu memperhatikan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia sehat karena Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin bangsa dan negara. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau sembuhkanlah semua pasien COVID-19, dan mohon kiranya Tuhan lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Berkat Tuhan nyata selalu menyertai hidup semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu supaya rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin belajar, mau menolong orang tua, saling mengasihi saudara-saudara mereka yang ada di rumah mereka, yang ada di sekitarnya, dan yang dimanapun berada. Begitu juga teman-teman mereka di sekolah dan guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, karena kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam semangat, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Juga rajin belajar ya. Sampai bertemu kembali.